Nobu Asahi tidak menyangka kalau Liam akan menolak begitu tegas. Seharusnya ada pertimbangan atau setidaknya berpura-pura mempertimbangkan. Bukankah itu bentuk rasa hormat yang seharusnya dalam negosiasi bisnis? Meski hati kecilnya marah, Nobu Asahi masih menahan amarahnya. Dia tetap tersenyum dengan sopan kepada Liam dan berkata, "Manajer Liam, mohon maaf kalau aku berbicara terlalu langsung. Perusahaanmu, yaitu Farmasi Biotech, belum bisa dianggap sebagai perusahaan top di Indonesia, apalagi di tingkat global. Kalau kau ingin menembus pasar Asia atau bahkan pasar dunia, dengan kekuatan perusahaanmu, sepertinya akan sangat sulit untuk mencapai terobosan." Dia lalu membusungkan dadanya dengan sedikit kesombongan dan melanjutkan, "Namun, Farmasi Asahi berbeda. Kami sudah memiliki sejarah puluhan tahun dan sudah memiliki nama di pasar internasional. Selain itu, kekuatan kami juga jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaanmu. Jalur produksi kami juga jauh lebih maju, dengan kapasitas produksi yang jauh lebih unggul. Dalam keadaan seperti ini, kenapa tidak mempertimbangkan kerjasama mendalam dengan Farmasi Asahi?" Liam tertawa sinis dan berkata, "Tuan Asahi, memang benar ukuran Farmasi Biotech saat ini tidak sebesar Farmasi Asahi. Namun aku percaya, dengan keunggulan produk kami, hanya dengan pemasaran dari mulut ke mulut, kami pasti bisa berkembang pesat. Menembus pasar internasional juga bukanlah masalah besar. Bahkan, kami tidak perlu berusaha keras untuk keluar dari negeri kami. Konsumen asing yang akan datang kepada kami. Itulah daya tarik dari produk berkualitas." Ekspresi Nobu Asahi mulai tampak tidak senang. Seberapa baik puyer biotech itu, dia sendiri sudah merasakannya. Malam kemarin, dia mencoba satu paket puyer biotech dan merasa ketidaknyamanan lambungnya benar-benar sembuh, tanpa tanda-tanda kekambuhan hingga sekarang. Dari mulai efek obat dan durasi efeknya, semuanya jauh lebih baik dibandingkan dengan puyer Yulanta miliknya. Kalau tren ini berlanjut, puyer biotech mungkin akan sepenuhnya merenggut pasar puyer Yulanta. Dan ada satu aturan umum di seluruh dunia. Begitu sebuah produk mencapai kualitas tertinggi, dia akan memicu penyebaran dari mulut ke mulut yang sangat cepat dan luas. Efek dari promosi mulut ke mulut lebih efektif daripada iklan apapun. Oleh karena itu, Nobu Asahi harus menahan kemarahan di dalam hatinya dan sambil tersenyum dia berkata kepada Liam, "Manajer Liam, aku mengerti bahwa kalau produkmu memang bagus, namun secara jujur, dalam hal kapasitas produksi dan teknologi produksi, Farmasi Asahi masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan Farmasi Biotech. Dan kalau kau ingin meningkatkan kapasitas produksi dalam waktu singkat, rasanya akan cukup sulit. Kau harus memilih lokasi, membangun pabrik, memperkenalkan lini produksi baru, dan setelah semuanya siap, kau masih harus melakukan pengujian peralatan dan sertifikasi kualitas. Proses ini memerlukan waktu 1 atau 2 tahun, dan dalam waktu tersebut, kau akan menghadapi kesulitan karena kekurangan kapasitas produksi yang membuat kau sulit untuk cepat menguasai pasar. Kalau kalian bersedia bekerja sama dengan Farmasi Asahi, maka Farmasi Asahi bisa sangat membantu menutupi kekurangan kalian. Kita bisa bekerja sama dan sama-sama menghasilkan keuntungan. Pada saat itu, aku bisa mengalihkan semua lini produksi Farmasi Asahi untuk memproduksi puyer biotech. Kita bisa menentukan rasio kerjasama. Misalnya, Farmasi Biotech mendapatkan 60% dan Farmasi Asahi mendapatkan 40%. Lalu kita bisa mengganti nama puyer biotech menjadi puyer Bio Yulanta, yang artinya
produk kerjasama antara farmasi Biotech dan farmasi Asahi. Kalian harus tahu, kapasitas produksi farmasi Asahi setidaknya 8 hingga 10 kali lipat dari farmasi Biotech. Kami memiliki banyak lini produksi di Jepang, 3 lini produksi di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan setiap lini produksi kami menggunakan teknologi yang paling canggih di dunia. Kalau kalian ingin membangun lini produksi sebanyak ini, setidaknya akan memakan waktu 5 hingga 8 tahun. Jadi, kenapa kalian tidak mau bekerja sama dengan kami? Nobu Asahi berbicara panjang lebar, dan satu-satunya hal yang benar-benar membuat Liam berpikir adalah masalah kapasitas produksi farmasi Biotech yang kurang. Farmasi Biotech adalah nama baru dari perusahaan sebelumnya, Farmasi Ferry. Dan kalau dibandingkan dengan farmasi Asahi, perbedaannya benar-benar besar. Tidak usah bicara lebih jauh. Semua aset farmasi Ferry sebelumnya, kalau digabungkan, hanya bernilai sekitar 2 hingga 3 miliar yuan. Tetapi farmasi Asahi hanya dalam bentuk uang tunai yang dirampas oleh Andi saja ada miliaran. Sementara itu, nilai farmasi Asahi bahkan lebih dari 1 triliun. Setidaknya puluhan hingga ratusan kali lipat lebih besar daripada farmasi Ferry. Jadi, kalau sekarang farmasi Biotech ingin memperluas kapasitas produksi puyer Biotech, maka satu-satunya cara selain membuat para pekerja bekerja lembur sebanyak mungkin adalah segera memperluas lini produksi. Namun, seperti yang dikatakan oleh Nobu Asahi, untuk memperluas lini produksi diperlukan banyak tenaga, material, uang, dan yang paling penting adalah waktu. Ada pepatah lama di Eropa yang mengatakan bahwa Roma tidak dibangun dalam sehari. Farmasi Biotech ingin memperluas lini produksinya, tetapi hal ini jelas tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selanjutnya, kalau puyer Biotech meledak popularitasnya secara global, maka farmasi Biotech jelas tidak akan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar global yang meningkat tajam. Memikirkan hal ini, Liam tidak bisa tidak merasa ragu. Oleh karena itu, dia berkata kepada Nobu Asahi, "Tuan Asahi, hal ini bukan keputusan yang bisa aku ambil. Aku hanyalah seorang manajer di farmasi Biotech. Apakah kita bisa bekerja sama atau tidak? Semua tergantung pada keputusan bos kami." Nobu Asahi melihat bahwa nada bicara Liam mulai sedikit melunak, dan dia tahu bahwa masih ada sedikit harapan untuk kerjasama ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, manajer Liam, tolong segera hubungi bosmu dan tanyakan apakah bosmu tertarik untuk bekerja sama. Kalau dia tertarik, kita bisa bertemu dan membahasnya, lalu secepat mungkin membuat keputusan. Begitu kita mencapai kesepakatan, aku akan segera mengalihkan semua lini produksi farmasi Asahi untuk memproduksi puyer Biotech, atau yang nantinya akan kita sebut puyer Bio Yulanta." Liam mengangguk. Dia mengambil ponselnya, lalu keluar dari ruang tamu dan pergi ke ruangan yang tenang dan sepi untuk menelpon Andi. Pada saat ini, Andi sedang menyaksikan Ramlah di atas podium, menerima medali emas juara, sambil di dalam hati mengingat kepergian Rika Akana dengan penuh perasaan. Pada saat itu dia menerima telepon dari Liam. Setelah menekan tombol jawab, Andi bertanya, "Liam, ada apa?" Liam dengan cepat menjawab, "Begini Tuan Andi, ada orang Jepang yang datang ke farmasi Biotech menawarkan kerjasama. Sebenarnya dia adalah seseorang yang agak kau kenal." Andi Rewa sedikit terkejut. Lalu sambil tersenyum dia bertanya, "Orang yang agak kukenal itu seharusnya Nobu Asahi, bukan?" Liam dengan cepat mengangguk, "Betul, itu dia.
Kemudian dia menjelaskan niat kerjasama Nobu Asahi kepada Andi secara singkat. Setelah selesai, dia segera menambahkan, "Tuan Andi, aku rasa kapasitas produksi kita saat ini memang menjadi kendala yang sangat besar. Kalau farmasi bioteh ingin maju pesat, maka harus memperbesar kapasitas produksinya beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Kerjasama dengan farmasi Asahi mungkin adalah salah satu solusinya. Mengenai proporsi pembagian keuntungan, kalau kau merasa tidak terlalu cocok, aku bisa kembali berbicara dengannya." Ketika Andi mendengarkan hal ini, dia tidak bisa tidak tersenyum dan berkata, "Keluarga Asahi sangat tidak bisa dipercaya. Mereka bukan hanya memiliki sejarah mencuri obat dariku, tetapi Nobu Asahi juga pernah mengeluarkan uang untuk membeli nyawa kakaknya. Bekerja sama dengan keluarga seperti ini pasti akan terkena tipu daya mereka." Andi Rewa berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Lagi pula, keluarga Asahi adalah keluarga Jepang. Kalau kita bekerja sama dengan mereka, kita harus membagikan formula kita kepada mereka. Begitu mereka menyontek formula kita, kemungkinan besar mereka akan melakukan tindakan seperti menghancurkan jembatan setelah menyeberang atau mengkhianati kita. Jadi, kita sama sekali tidak boleh bekerja sama dengan mereka." Liam segera berkata, "Tuan Andi, aku tidak mempertimbangkan hal ini dengan baik. Jangan khawatir, aku akan segera menolak Nobu Asahi." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Dengan pengetahuanku tentang keluarga Asahi, mereka tidak akan mudah menyerah. Mungkin saja mereka akan melakukan tindakan lain yang tidak terduga. Kau harus berhati-hati. Beberapa hari ke depan, aku akan memberitahu Ibnu Komar dan Albert untuk lebih memperhatikan." Liam segera menjawab, "Baik Tuan Andi, aku mengerti." Kemudian Liam bertanya, "Oh iya Tuan Andi, respon pasar terhadap puyer bioteh sangat baik. Apakah kita harus segera memperluas lini produksi?" "Kalau kau setuju, aku akan segera mengajukan permohonan untuk lahan industri." Andi tersenyum dan berkata, "Membangun lini produksi sendiri terlalu lambat. Di sini sudah ada beberapa lini produksi besar yang siap untuk dipakai." Liam terkejut dan bertanya, "Tuan Andi, apakah yang kau maksud adalah farmasi Asahi?" Andi tersenyum dan melanjutkan, "Benar. Kakak Nobu Asahi yaitu Ryo Asahi masih ada di tanganku. Kali ini aku akan menahan Nobu Asahi dan mengirim Ryo Asahi kembali untuk mewarisi grup Asahi. Namun, Ryo Asahi harus mentransfer 80% saham farmasi Asahi ke atas namaku. Kalau tidak, dia akan tetap berada di tempat peternakan Albert dan menjalani hidup sebagai pengurus anjing." Liam akhirnya mengerti. Dia terkejut dan berkata, "Tuan Andi, ternyata kau merencanakan hal ini? Ini benar-benar langkah yang brilian. Tidak heran kau ingin menyimpan Ryo Asahi untuk tujuan besar ini." Andi tersenyum dan berkata, "Kalau aku membebaskan Ryo Asahi, aku akan menahan Nobu Asahi sebagai sandera. Dan kalau Ryo Asahi tidak mau bekerja sama dengan baik atau tidak patuh, aku akan mengirimnya kembali ke tempat peternakan anjing. Pada akhirnya, siapapun di antara kedua saudara ini yang lebih patuh padaku bisa kembali ke Jepang untuk menikmati hidup. Sedangkan yang tidak patuh atau kurang patuh akan tinggal di sini untuk merawat anjing." Liam berkata, "Tuan Andi, aku mengerti. Aku akan segera menolak Nobu Asahi." Setelah dengan hormat menutup telepon dengan Andi, Liam kembali ke ruang tamu. Melihat kedatangan Liam, Nobu Asahi berdiri dengan penuh harapan dan bertanya, "Manajer Liam, bagaimana keputusan bosmu? Dia pasti tertarik dengan tawaranku, bukan?" Liam menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf Tuan Asahi, bos kami tidak tertarik dengan kerjasama ini. Jadi, kami tidak bisa bekerja sama dengan perusahaanmu."
Nobu Asahi mengerutkan kening dan bertanya, "Manajer Liam, apakah bosmu tidak puas dengan rasio bagi hasil? Bagaimana kalau begini? Kita bekerja sama, kalian mendapatkan 70% dari laba bersih dan kami 30%. Ini menunjukkan keseriusanku, bukan?" Liam tersenyum dingin dan berkata, "Maaf, bos kami sudah mengatakan tidak mau bekerja sama. Rasio bagi hasil tidak ada hubungannya dengan keputusan ini. Tuan Asahi, silakan pergi." Nobu Asahi bangkit dengan marah dan berkata dengan nada dingin, "Manajer Liam, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian memiliki obat yang bagus, kalian bisa bertindak sembarangan. Kuberitahu kalian, kalau benar-benar terdesak, farmasi Asahi bisa saja melawan dengan perang harga. Percaya atau tidak, mulai besok, Puyer Yulanta akan dijual dengan harga diskon 50%. Meskipun obat kalian efektif, apa gunanya? Kalau perang harga dimulai, margin keuntungan kalian akan turun drastis." Liam berkata, "Tuan Asahi, kalau kau ingin memulai perang harga, kami tentu tidak takut. Namun, selama bos kami tidak ingin bekerja sama, tidak ada gunanya kita berdebat lebih lanjut. Kalau ada ketidakpuasan atau strategi dan ide yang ingin kau terapkan, silakan saja. Aku tidak akan menemanimu lebih lama lagi." Kemudian dia memberi instruksi kepada sekretarisnya, "Antar tamu kita keluar." Nobu Asahi sangat marah. Sebenarnya, dia tidak ingin memulai perang harga dengan Puyer Biotech. Perang harga adalah solusi terakhir yang tidak diinginkan. Kalau kedua produk memiliki efek yang hampir sama, maka memulai perang harga sama dengan merugikan diri sendiri sambil merugikan lawan. Namun, kalau efek produk sangat berbeda, perang harga hanya akan memperburuk kerugian. Lagi pula, meskipun Puyer Yulanta tidak seefektif Puyer Biotech, tetapi biaya produksinya juga tidak kalah tinggi. Karena biaya tenaga kerja di Jepang cukup tinggi, ditambah biaya pengiriman dan bea cukai, maka biaya produksi Puyer Yulanta jauh lebih tinggi dibandingkan Puyer Biotech yang lebih efektif. Kalau harga kedua produk sama-sama turun dengan diskon 50%, Puyer Yulanta mungkin akan merugi, sementara Puyer Biotech masih bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 hingga 20 ribu per kotak. Jadi, ucapan Nobu Asahi tentang perang harga hanyalah menggertak. Sebenarnya dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Setelah berpikir panjang, dia merasa solusi yang paling tepat adalah mencuri formula obat tersebut. Sesampainya di mobilnya, Nobu Asahi segera bertanya kepada asistennya, "Apakah ahli dari Jepang yang kita cari sudah tiba di kota ini?" Asistennya melaporkan dengan cepat, "Ketua, aku telah mengumpulkan 16 ahli untuk kali ini. Sebanyak 9 orang sudah tiba, sementara 7 orang sisanya akan tiba malam ini." Nobu Asahi mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Arahkan mereka untuk menyergap dan menangkap Liam malam ini. Lalu siksa dia dengan kejam untuk mendapatkan formula dan resep obat." Untuk obat tradisional, resep dan formula sangatlah penting. Resep mencakup semua jenis bahan obat yang diperlukan dan jumlah masing-masing bahan. Kalau proporsi bahan-bahan ini berbeda, efek obat yang dihasilkan bisa sangat bervariasi. Mungkin satu bahan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa mengubah obat yang bermanfaat menjadi racun yang berbahaya. Jadi, Nobu Asahi tahu bahwa meskipun dia bisa mengetahui bahan-bahan yang terlibat, tetapi sangat sulit baginya untuk mencampur proporsi yang benar hanya dengan menebak atau eksperimen. Kalau hanya dengan menebak dan bereksperimen, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami proporsi yang benar, atau bahkan 10 hingga 20 tahun kalau jumlah bahan cukup banyak. Sementara formula
adalah proses pembuatan obat yang relevan. Obat tradisional saat ini umumnya diproses dan diekstrak dengan cara modern. Beberapa bahan memerlukan fermentasi, beberapa bahan perlu bereaksi dengan bahan lain, dan beberapa harus ditambahkan pada waktu tertentu. Ini seperti rumus reaksi kimia yang rumit. Selain bahan baku utama, ada juga katalisator. Kapan menambahkannya? Berapa banyak? Semua itu sangat penting. Kesalahan sedikit saja bisa membuat perbedaan yang besar. Jadi, cara yang paling efektif dan cepat adalah dengan mendapatkan seluruh resep dan formulanya. Pada saat ini, kompetisi sanda atau taekwondo mahasiswa internasional sudah berakhir. Saat Ramlah mengenakan medali emas, dia memeluk Andi di ruang istirahat belakang sambil menangis dengan terisak-isak. Tangisannya bukan hanya karena kegembiraan, tetapi juga karena rasa terima kasih. Sebelumnya, Ramlah tidak pernah membayangkan dirinya bisa meraih gelar juara dunia suatu hari nanti. Oleh karena itu, perasaannya saat ini sangat emosional. Ramlah juga sangat menyadari bahwa pencapaiannya ini sepenuhnya berkat bantuan Andi Rewa yang sangat dia cintai. Bantuan yang diberikan Andi sangat besar, hingga tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Saat Ramlah memeluk Andi dengan erat, Hamzah dan Dimas secara sukarela meninggalkan ruang istirahat. Ramlah yang hanya mengenakan kaos olahraga dan celana pendek memeluk Andi dengan erat. Dia tidak mempedulikan kenyataan bahwa dia masih seorang gadis yang belum pernah berpacaran. Dengan erat dia memeluk Andi Rewa sambil terisak di dadanya. "Tuan Andi, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku tidak mungkin mendapatkan medali emas ini." Sambil menepuk punggung Ramlah dengan lembut, Andi berkata dengan serius, "Kau harus ingat bahwa semakin besar kemampuanmu, semakin besar tanggung jawabmu. Menang dalam pertandingan ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, kau harus terus berlatih dengan keras dan bersiap untuk Olimpiade berikutnya. Kalau kau bisa meraih medali emas di Olimpiade berikutnya, itu benar-benar akan menjadi kebanggaan bagi negara." Ramlah dengan cepat berkata, "Tuan Andi, aku belum pernah mengikuti Olimpiade sebelumnya. Jadi, aku tidak tahu apakah Komite Olimpiade negara kita akan memperhatikan aku. Setiap Olimpiade memiliki komite yang berbeda, dan setiap atlet yang berpartisipasi dalam Olimpiade harus dipilih oleh komite tersebut. Hanya setelah terpilih oleh komite, lalu bergabung dengan tim nasional dan dimasukkan ke dalam daftar Olimpiade, barulah ada kesempatan untuk berpartisipasi." Andi Rewa tersenyum. "Tenang saja, aku yakin anggota komite Olimpiade pasti sedang memperhatikan pertandingan hari ini. Mereka tidak akan melewatkan bintang baru yang bersinar sepertimu. Jadi, aku percaya tidak akan lama lagi anggota komite akan datang mencarimu." Ramlah bertanya dengan gembira, "Benarkah, Tuan Andi? Apakah kau benar-benar merasa aku memiliki kesempatan untuk mewakili negara kita di Olimpiade?" Andi dengan tegas berkata, "Aku percaya kau tidak hanya memiliki kesempatan dan kualifikasi, tetapi juga kemampuan untuk melakukannya." Saat mereka berbicara, terdengar suara ketukan di pintu. Di luar pintu, terdengar suara Hamzah. "Ramlah, ketua olahraga provinsi kita, Tuan Lukman, datang untuk menemuimu." Andi Rewa tersenyum. "Lihatlah, siapa yang datang." Dia lalu berpisah dari Ramlah dan membuka pintu. Di luar pintu, seorang pria parubaya yang hampir berusia 50 tahun masuk dengan sangat bersemangat dan berkata kepada Ramlah, "Nona Ramlah, pertandinganmu tadi sangat luar biasa. Kau bukan hanya menunjukkan tingkat keahlian yang sangat tinggi, tetapi juga membawa kebanggaan bagi negara kita. Selamat untukmu." Pria tersebut adalah Tuan Lukman, yang bertanggung jawab atas semua olahraga di Provinsi Sulawesi.
Ramlah dengan sopan berkata, "Tuan Lukman, terima kasih atas pujiannya." Tuan Lukman dengan serius berkata, "Nona Ramlah, aku baru saja menerima telepon dari Komite Olimpiade di Jakarta. Mereka meminta aku untuk secara resmi mengundangmu bergabung dengan tim nasional Taekwondo untuk Olimpiade berikutnya. Kalau kau setuju, kau akan segera berangkat ke Jakarta untuk pelatihan tim nasional. Dan pada musim panas tahun depan, kau akan mewakili negara dalam Olimpiade berikutnya. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Ketika mendengar berita itu, Ramlah langsung terharu hingga air matanya mengalir deras. Hamzah bahkan menggigil karena terlalu bersemangat. Meskipun dia sudah menjadi miliarder dan bisa memberikan kehidupan yang nyaman untuk Ramlah di sepanjang hidupnya, tetapi sebagai seorang ayah, Hamzah sangat berharap putrinya bisa mencapai prestasi dan kejayaannya sendiri. Berpartisipasi dalam Olimpiade, mewakili negara, dan memenangkan medali emas adalah pencapaian besar bagi putrinya. Saat ini, Ramlah dengan penuh semangat mengangguk. Air matanya bahkan menetes ke udara. Sambil dengan tegas dia mengatakan, "Aku bersedia." Tuan Lukman dengan puas berkata, "Bagus sekali. Aku akan berkomunikasi dengan pihak Jakarta mengenai detailnya. Kalau panggilan untuk pelatihan tim nasional sudah keluar, aku akan mengirimkannya langsung ke rumahmu. Aku percaya dengan kemampuanmu. Kau pasti akan berhasil meraih medali emas di Olimpiade." Setelah Tuan Lukman pergi, Hamzah dan Ramlah menangis penuh kebahagiaan di ruang istirahat. Hamzah merasa sangat puas karena kemenangan Ramlah dalam pertandingan ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan. Dan sekarang putrinya bahkan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional dan berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Setelah beberapa lama menangis, Hamzah menghapus air matanya. Dia melihat ke arah Andi, lalu berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Tuan Andi, pencapaian Ramlah hari ini sepenuhnya berkat bimbingan dan bantuanmu. Tuan Andi adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga kami. Mohon terimalah penghormatan ini." Ramlah juga segera mengikuti. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Tuan Andi, mohon terima penghormatan dariku." Melihat ini, Dimas juga segera berlutut dan berkata, "Tuan Andi, mohon terima penghormatan dariku." Andi Rewa tersenyum dan berkata kepada Ramlah, "Ramlah, mulai sekarang kau harus bekerja lebih keras lagi dan berusaha sebaik mungkin untuk membanggakan negara di Olimpiade." Ramlah mengangguk sambil menangis dan dengan tegas dia berkata, "Tuan Andi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan Olimpiade." Awalnya Hamzah berniat mengadakan pesta perayaan di restoran Oceana untuk merayakan kemenangan putrinya dan mengundang Andi untuk bergabung. Namun, Andi Rewa merasa tidak dalam suasana hati untuk berpesta. Jadi dia menggunakan alasan ada urusan keluarga, lalu meninggalkan stadion sendirian. Meskipun dia merasa bahagia atas kemenangan Ramlah, tetapi dia juga merasa khawatir memikirkan kondisi kesehatan Rika Akana yang belum jelas. Selain itu, dia merasa sangat menyesal karena dia bahkan tidak memiliki kontak Rika. Jadi meskipun hanya untuk menanyakan kabar, hal itu tampaknya akan sangat sulit. Andi tidak mengerti kenapa dia yang biasanya tenang saat ini begitu memikirkan gadis Jepang itu. Namun, kalau dipikir-pikir, Rika Akana memang memiliki pesona khusus untuk menarik perhatian. Meskipun tidak bisa dibilang Andi menyukainya, tetapi setidaknya Andi sangat mengagumi dirinya. Andi menduga bahwa Rika mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke Jepang. Oleh karena itu, Andi hanya bisa berharap agar dokter dari keluarga Akana bisa memberikan perawatan yang baik, sehingga gadis muda itu tidak mengalami bahaya
atau efek samping. Pada saat ini, telepon Andi tiba-tiba berdering, dan itu adalah telepon dari Mary Kalista. Di telepon, Mary Kalista segera bertanya, "Andi, obat puyer biotehmu laku keras sejak diluncurkan. Selamat ya, apakah kau tahu itu?" Andi menjawab sambil tersenyum. "Oh, dengan bintang besar sepertimu sebagai brand ambasadornya, tentu saja obat itu laku keras." Mary Kalista melanjutkan, "Di Jakarta, banyak apotik yang kehabisan stok. Harga jualnya melonjak tinggi dari harga awal, tapi masih tidak cukup untuk memenuhi permintaan." Andi Rewa tertawa. "Ternyata pengaruhmu sebagai bintang besar memang sangat besar." Mary Kalista berkata dengan serius, "Bukan karena itu saja, tapi obatmu memang sangat efektif. Bahkan tanpa adanya brand ambasador pun, obat yang bagus seperti ini pasti akan diminati." Kemudian dengan nada sedikit sedih Mary bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan kau akan datang ke Jakarta? Kondisi kesehatan ayahku akhir-akhir ini tidak terlalu baik." Mendengar kabar tentang kondisi kesehatan Aldi Gunawan yang semakin memburuk, Andi segera bertanya kepada Mary, "Apa yang terjadi dengan kesehatan paman?" Mary dengan sedih menjawab, "Masih tentang kanker pankreas. Sebelumnya, saat pulang dari luar negeri, kondisinya sedikit stabil. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, ada tanda-tanda penyebaran lagi. Rumah sakit di Jakarta sudah melakukan segala upaya, termasuk radioterapi, kemoterapi, dan obat target. Tetapi hasilnya hanya biasa-biasa saja." Kemudian Mary mulai terisak dan melanjutkan, "Andi, dokter sudah memberitahuku untuk bersiap secara mental. Kalau tidak ada solusi yang lebih baik, mungkin ayahku hanya memiliki waktu hidup 3 hingga 4 bulan. Andi segera memberikan dukungan. "Jangan terlalu sedih dulu. Aku masih memiliki beberapa cara untuk membantu. Tunggu aku sampai di sana. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati paman." Mary bertanya sambil menangis, "Andi, kapan kau akan datang?" Andi mempertimbangkan situasinya. Sekarang, pertandingan Ramlah sudah selesai, dan satu-satunya urusan yang tersisa adalah masalah dengan Nobu Asahi dan farmasi Asahi. Kalau dia mengikuti rencananya untuk meninggalkan Nobu Asahi di tempat peternakan anjing dan membebaskan Ryo Asahi untuk mewarisi farmasi Asahi, berarti dia harus pergi ke Jepang untuk mengawasi Ryo mengalihkan saham farmasi Asahi ke atas namanya. Namun, karena kondisi Aldi Gunawan yang memburuk, Andi Rewa tidak bisa menunda lebih lama lagi. Perjalanan ke Jepang bisa ditunda, dan dia akan pergi setelah menyelesaikan urusannya di Jakarta. Jadi, dia segera memberitahu Mary, "Aku masih ada beberapa urusan kecil yang perlu diselesaikan, tetapi hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Setelah itu, aku akan segera ke Jakarta." Mary merasa sedikit lega mendengar itu, dan dengan isak tangis dia berkata, "Andi, aku akan menunggumu di Jakarta. Kau harus segera datang. Aku sangat khawatir kalau tiba-tiba keadaan ayah semakin memburuk." Andi menghibur, "Tenanglah, aku akan datang secepatnya dalam 1 atau 2 hari. Mary mengangguk, "Baiklah, aku akan menunggumu." Setelah menutup telepon dari Mary, Andi segera menerima kabar pesan suara dari Ibnu Komar. Dalam pesan suara itu, Ibnu Komar dengan hormat berkata, "Puang, menurut laporan informanku, sejak pagi ini banyak ahli dari Jepang yang datang. Aku curiga mereka disewa oleh Nobu Asahi dan mungkin memiliki niat jahat terhadap obat puyer bioteh." Andi menjawab dengan tenang, "Memang keluarga Asahi adalah sekelompok orang yang tidak berbeda satu sama lain, baik saudara kandung maupun tidak. Mereka hanya memikirkan cara untuk mencuri. Kalau memang demikian, mari kita berikan pelajaran yang baik untuk mereka."
Andi melanjutkan, perintahkan orang-orangmu untuk memantau ketat para ahli dari Jepang ini dan cari tahu rencana mereka. Nanti, kau dan aku akan bersama-sama memberi mereka pelajaran dan menjaga Nobu Asahi di kota yang ramah ini. Ibnu Komar tertawa. Puang, apakah kau berencana untuk menahan Nobu Asahi juga? Kalau kedua putra Asahi ada di tangan kita, keluarga Asahi akan menjadi tanpa pemimpin. Andi Rewa tersenyum mendengar itu. Dia kemudian berkata, benar, tahan Nobu Asahi dan biarkan Ryu Asahi kembali. Farmasi Asahi memiliki kapasitas produksi yang tinggi, jadi aku tidak bisa melewatkannya. Aku butuh boneka yang patuh untuk menyelesaikan semua ini. Ibnu Komar yang sangat cerdas langsung memahami rencana Andi dan memuji. Puang, itu benar-benar rencana yang hebat. Andi Rewa tersenyum tipis. Pantau terus dan beritahu aku kalau ada perkembangan. Ibnu Komar mengangguk. Baik, Puang. Ketika Andi tiba di rumah, ibu mertuanya, Carla, sedang menyiapkan makan siang. Sementara itu, ayah mertuanya, Ridwan, dan istrinya, Najwa, belum pulang. Melihat Andi pulang, Carla segera menghampirinya dengan senyum ceria dan berkata, menantu yang baik, produk perawatan kulit dari kaviar yang kau berikan benar-benar sangat bagus. Seumur hidupku, aku belum pernah menggunakan sesuatu yang sebagus itu. Andi Rewa tersenyum tipis. Baguslah kalau efektif. Carla dengan manis bertanya, menantu yang baik, bolehkah ibu meminta tolong sedikit? Andi Rewa mengangguk. Tentu, silakan. Carla dengan ceria berkata, sebenarnya, meskipun set perawatan kulit dari kaviar ini banyak, tapi pasti akan habis juga. Ibu khawatir kalau nanti sudah habis dan tidak ada yang bisa dibeli lagi, efek anti penuaan di wajah ini akan kembali seperti sebelumnya. Jadi, bisa tidak kalau ibu minta kau menyiapkan satu set lagi sebelum yang ini habis? Andi langsung mengerti. Sebenarnya, Carla ingin memesan satu set lagi sebelum yang sekarang habis agar tidak kehabisan stok. Meskipun harga sekitar puluhan juta per set bukan masalah bagi Andi, tetapi dia tetap tidak ingin sembarangan berjanji. Kalau Carla berperilaku baik, hal ini tentu bukan masalah. Namun, kalau sebaliknya, bahkan produk yang lebih murah pun tidak akan dibelikan Andi untuk Carla. Dengan nada dingin, Andi berkata, ibu, kita lihat saja nanti. Set yang sekarang juga bisa digunakan selama setengah tahun. Nanti, kalau hampir habis, kita bisa bicarakan lagi. Carla yang cerdas segera memahami maksud Andi. Andi, dia pasti ingin menilai perilakunya terlebih dahulu sebelum memutuskan. Dia segera tersenyum dan berkata, menantu yang baik, jangan khawatir. Ibu pasti akan patuh pada arahanmu. Kalau kau bilang ke timur, ibu tidak akan ke barat. Kemudian dia bertanya dengan penuh perhatian, menantu yang baik, ibu sudah menyiapkan sop iga untuk makan siang, dan nanti ibu juga akan membuat ikan bakar untukmu. Andi mengangguk. Ibu, untuk makanan di rumah, kita harus tingkatkan kualitasnya. Jangan hanya masakan rumah saja, kadang-kadang juga buat hidangan mewah. Najwa bekerja keras setiap hari. Dia butuh makanan yang bergizi. Andi lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan mentransfer sejumlah uang ke rekening ibu. Mulai sekarang, anggaran makanan di rumah kunaikkan. Carla sangat senang mendengar kata-kata tersebut dan langsung bergembira. Namun, Andi dengan serius menambahkan, ibu, ini adalah anggaran untuk makanan. Ibu harus memastikan semuanya dihabiskan untuk meningkatkan kualitas makanan di rumah. Aku juga tidak akan melupakan usaha ibu. Setiap bulan, aku akan menambahkan 500.000 sebagai penghargaan untuk usaha ibu.
Carla merasa lega mendengar tambahan 500.000 dan tidak merasa marah sedikit pun. Dia tidak perlu khawatir tentang pengurangan, dan meskipun 500.000 itu tidak terlalu banyak, tapi itu sudah cukup. Selain itu, dia tidak banyak mengeluarkan uang saat ini karena hanya berbelanja dan tidak melakukan aktivitas sosial. Dia berpikir untuk menabung 500.000 per bulan, dan mungkin kalau kakinya sudah sembuh dan giginya juga sudah diperbaiki, dia akan kembali beraktivitas sosial. Carla kemudian menghela nafas dan berpikir, 500.000 sebulan memang tidak banyak. Tampaknya agar aku bisa hidup lebih baik, aku harus segera meminta Najwa untuk memberi Andi lebih banyak anak. Dengan begitu, Andi mungkin memberi aku tambahan jutaan rupiah per bulan, dan aku bisa membantu merawat anak-anaknya. Bukankah itu keuntungan besar bagiku? Andi rela langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening Carla. Dengan pembayaran yang cepat seperti itu, Carla semakin yakin kalau menantunya benar-benar serius dan tidak hanya berbicara omong kosong. Kalau Najwa benar-benar hamil, Andi pasti akan memberikan uang dengan cara yang sama. Carla pun memutuskan, tidak bisa. Malam ini aku harus mencari kesempatan yang baik untuk berbicara dengan Najwa. Dia sudah cukup dewasa, jadi kenapa tidak segera punya anak? Semakin cepat semakin baik, apalagi untuk anak kedua atau ketiga. Kalau menunggu sampai usia 30, mungkin akan sulit untuk anak kedua, apalagi ketiga atau keempat. Untukku, tentu lebih baik kalau anakku punya lebih banyak anak, karena itu berarti aku juga bisa mendapatkan uang lebih banyak. Pada sore harinya, Carla dengan antusias pergi ke supermarket dan membeli berbagai bahan makanan premium, seperti daging sapi impor berkualitas tinggi dan kepiting hidup. Dengan anggaran makanan yang meningkat, Carla benar-benar tidak berani melakukan penyelewengan. Dia tahu kalau dia harus menunjukkan performa terbaiknya agar Andi puas. Dia tidak boleh merugikan dirinya sendiri karena hal kecil. Saat Najwa pulang kerja pada sore hari, dia terkejut melihat meja yang dipenuhi dengan hidangan mewah. Dia tidak pernah menyangka kalau ibunya akan membeli bahan makanan yang sangat mahal dan memasak dengan begitu teliti. Bahkan Ridwan juga terkejut dan berpikir, apa yang terjadi dengan Carla hari ini? Apakah dia salah makan obat? Sambil mengundang anggota keluarga untuk makan, Carla tersenyum dan berkata, mulai hari ini, anggaran makanan kita meningkat. Aku akan berusaha keras untuk memastikan kita makan dengan lebih baik setiap harinya. Najwa terkejut. Anggaran makanan kita meningkat. Dari mana ibu mendapatkan uang tambahannya? Carla segera menunjuk Andi dan tersenyum. Oh, tentu saja dari menantuku, Andi. Andi bilang, kau harus aktif mempersiapkan kehamilan. Jadi tubuhmu harus dipulihkan terlebih dahulu. Wajah Najwa langsung merah padam dan malu. Dia menatap Andi sambil berkata, Andi, kenapa kau bilang begitu pada ibu? Kapan aku pernah bilang kalau aku mau hamil? Andi buru-buru membela diri. Sayang, maksudku adalah kau sibuk dengan pekerjaan. Jadi aku meningkatkan anggaran makanan untuk kesehatanmu. Aku tidak bermaksud mengatakan kau harus hamil. Carla mengibaskan tangannya. Kalian berdua seharusnya mulai memikirkan tentang persiapan kehamilan. Tentu saja lebih baik segera daripada terlambat. Najwa dengan pasrah berkata, Ibu, jangan khawatir tentang hal ini. Ridwan juga ikut berkomentar, Najwa, meskipun aku tidak setuju dengan sebagian besar hal yang ibumu katakan, tapi aku setuju dengan apa yang dia katakan hari ini. Kau sudah cukup dewasa. Begitupun Andi. Sudah waktunya bagi kalian untuk berpikir tentang memiliki anak. Wajah Najwa memerah seperti akan menetaskan darah, dan dia berkata,
Ah, kalian berdua jangan khawatir tentang hal ini. Sekarang perusahaan sedang sangat sibuk dengan banyak proyek yang harus dijalankan. Kalau aku hamil dan melahirkan anak sekarang, aku tidak bisa menjelaskan kepada mitra kerja. Lagi pula, perusahaan sudah berkembang pesat dengan lebih dari 10 karyawan. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Andi juga berkata, "Ayah, Ibu, kami akan merencanakan hal ini dengan perlahan. Kalian tidak perlu khawatir." Ridwan mengangguk. "Baiklah, kalian fokus pada pekerjaan sekarang. Namun, ingatlah untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat." Najwa cepat-cepat berkata, "Aku mengerti ayah. Kalian jangan khawatir. Ayo, kita makan." Ridwan dengan serius berkata, "Aku hanya ingin memberimu pengalaman hidup, terutama untukmu Najwa, yang setiap hari terlalu sibuk dengan pekerjaan. Seharusnya kau bisa belajar dari Andi. Kerja keras saat ada pekerjaan, tetapi juga harus istirahat dan memperhatikan keluarga. Menurutku, kau bisa ambil cuti beberapa hari dan pergi berlibur bersama Andi." Saat itu Andi berbicara, "Ayah, dalam beberapa hari ke depan aku mungkin harus pergi keluar kota." Ridwan bertanya dengan penasaran, "Pergi keluar kota? Menantu yang baik, kau mau kemana?" Andi Rewa menjawab, "Aku harus pergi ke Jakarta." Ridwan terkejut, "Jakarta? Kau ke Jakarta untuk apa?" Najwa juga terlihat bingung. Dalam ingatannya, sejak menikah, Andi tidak pernah meninggalkan Makassar. Dia bingung, kenapa tiba-tiba Andi harus pergi ke Jakarta yang begitu jauh. Sebenarnya, Andi memang jarang bepergian keluar kota. Andi selalu mengeluarkan alasan memeriksa Feng Shui dan berkata sambil tersenyum, "Ada yang merekomendasikan aku untuk bekerja melihat Feng Shui di Jakarta, untuk memeriksa Feng Shui villa baru milik keluarga kaya." Ketika Carla mendengar hal ini, dengan penuh semangat dia bertanya, "Menantu yang baik? Keluarga kaya di Jakarta pasti membayar banyak, bukan?" Andi Rewa mengangguk. "Mereka bilang kalau aku pergi, mereka akan membayar 10 juta. Kalau Feng Shui-nya bagus, akan ditambah 5 juta lagi. Jadi totalnya 15 juta. Carla sangat senang dan berkata, "Pergi ke Jakarta bisa mendapatkan 15 juta. Menantu yang baik, kau benar-benar hebat. Dulu, aku memang tidak melihat kemampuanmu. Bagaimana bisa aku tidak menyadari betapa berbakatnya kau?" Ridwan melirik dan mendengus. "Kau selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Dulu kau sering meremehkan Andi, tapi sekarang kau baru sadar betapa hebatnya dia. Meskipun Andi tidak memiliki latar belakang keluarga yang besar, tapi dia bisa mencapai puncak hidupnya dengan kerja keras." Carla langsung marah. "Jangan bicara omong kosong. Dulu, ketika Andi menikahi Najwa, kau juga sering meremehkan dia, bukan? Sekarang kau malah berani mengatakan aku yang salah." Ridwan merasa canggung dan balas menjawab, "Setidaknya aku lebih cepat sadar daripada kau." Carla mencibir, "Sama saja, kau juga tidak lebih baik." Ridwan dengan wajah merah membantah, "Jangan bicara sembarangan. Kalau kau salah 100 langkah, aku paling tidak hanya 50 langkah." Najwa tidak bisa menahan diri. "Ayolah, kalian berdua berhenti bertengkar." Ridwan mencibir. Tidak adanya lagi rasa cinta memang membuat segalanya jadi bisa diperdebatkan. Carla menggebrak meja. "Ridwan, kau sengaja mencari masalah denganku ya?" Ridwan menarik lehernya. "Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu." Najwa menghela nafas. Dia melihat Andi dan bertanya serius, "Apakah kau sudah berjanji dengan mereka mengenai urusan di Jakarta?" Andi menjawab sambil tersenyum, "Sudah, aku akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Tetapi tenang saja, itu tidak akan lama. Paling lama beberapa hari dan aku akan kembali." Najwa tidak meragukan penjelasan Andi. Dalam pandangannya,
Andi memang semakin dikenal oleh banyak tokoh penting di Makassar berkat kemampuannya dalam Feng Shui. Andi juga telah banyak membantu keluarga mereka sehingga mereka bisa tinggal di villa yang bagus dan menikmati kehidupan yang nyaman. Sebelumnya, Najwa khawatir kalau Andi mungkin hanya mengerjai orang lain dengan Feng Shui dan takut suatu saat Andi akan terkena masalah besar. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat bahwa semua orang besar yang dikenali Andi tidak ada yang menentangnya. Itu membuktikan bahwa kemampuan Feng Shui Andi memang nyata. Jadi, dia tidak terlalu khawatir lagi. Kemudian Najwa berkata dengan lembut, "Jakarta tidak seperti Makassar. Ada banyak tokoh penting di sana. Ketika kau ke Jakarta, jangan bertindak sembarangan seperti di sini. Jangan sampai kau berkonflik dengan orang lain. Kau hanya ke sana untuk bekerja. Setelah selesai, cepatlah pulang." Andi segera mengangguk dan berkata, "Baik sayang, aku paham. Kau tenang saja. Aku pasti tidak akan berkonflik dengan siapapun. Setelah urusan Feng Shui selesai, aku akan segera pulang." Najwa mengangguk. "Baiklah, jaga dirimu." Andi rela memikirkan rencananya setelah kembali dari Jakarta. Dia berencana untuk pergi ke Jepang untuk menyelesaikan akuisisi perusahaan farmasi Asahi dan mempercepat produksi puyer bioteh. Dengan kapasitas produksi yang memadai, dia juga bisa memulai percobaan produksi obat ramuan hati. Jadi, Andi berkata sebagai persiapan, "Oh ya Najwa, setelah aku kembali dari Jakarta, aku mungkin harus pergi ke Jepang." Keluarga Najwa tampak terkejut. "Ke Jepang?" Najwa bertanya, "Apakah ada orang Jepang yang memintamu melihat Feng Shui juga?" Andi Rewa tersenyum. "Kau ingat Tuan Liam dari Farmasi Ferry?" Najwa mengangguk. "Iya, kau juga pernah melihat Feng Shui untuknya, bukan?" Andi mengangguk. "Betul. Liam ingin mengakuisisi perusahaan farmasi di Jepang. Jadi dia ingin aku memeriksa apakah Feng Shui perusahaan Jepang sesuai dengan Feng Shui kantor pusatnya." Najwa bertanya dengan penasaran, "Apakah Feng Shui memang memiliki banyak hal yang harus diperhatikan?" Andi Rewa menjelaskan, "Sayang, Feng Shui itu rumit. Kalau kantor pusatnya memiliki Feng Shui unsur api dan perusahaan di Jepang yang akan diakuisisi memiliki Feng Shui unsur logam, maka api bisa mengatasi logam sehingga akuisisi akan berjalan lancar. Namun, kalau perusahaan Jepang memiliki Feng Shui unsur air, maka air bisa mengatasi api yang bisa menyebabkan masalah setelah akuisisi dan mungkin mempengaruhi seluruh perusahaan." Ridwan sangat tertarik dan berkata, "Wah, menantu yang baik. Ceritakan lebih banyak. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Feng Shui agar aku bisa membanggakannya di masa depan." Carla juga merasa senang dan bertanya, "Menantu yang baik, kalau kau mendapatkan 15 juta untuk perjalanan ke Jakarta, maka untuk ke Jepang mungkin lebih dari 20 juta bukan?" Andi Rewa tersenyum tipis. "Iya, kurang lebih begitu." Carla bertepuk tangan dengan gembira. "Wow, menantu yang baik, kau benar-benar hebat. Caramu menghasilkan uang mirip dengan mencetak uang. Kenapa kau tidak mempelajari Feng Shui lebih awal? Dengan begitu, keluarga kita tidak akan diremehkan selama bertahun-tahun." Ridwan dengan serius berkata, "Kau tidak tahu apa-apa, jadi jangan sok tahu." Carla langsung marah. "Ridwan, ada apa denganmu? Kenapa setiap kali aku berbicara, kau harus membalas?" Ridwan memang sering suka menyindir Carla, dan Carla juga sering menanggapinya. Tetapi, saat Carla benar-benar marah, Ridwan tidak akan pernah bisa menang melawannya. Andi keluar untuk menengahi pertengkaran antara kedua mertuanya. Dia berkata, "Ayah dan ibu, jangan terus-menerus bertengkar. Kita masih keluarga,
Jangan membuat suasana menjadi tidak menyenangkan seperti ini." Carla kemudian berkata kepada Ridwan, "Lihatlah, aku tidak akan mempermasalahkanmu kali ini demi menantu kita." Setelah makan malam, Ridwan duduk di ruang tamu menonton TV, sementara Carla membereskan dapur. Najwa berkata kepada Andi, "Sayang, aku sedikit lelah hari ini. Aku mau naik dulu untuk mandi dan bersantai." Segera setelah Najwa naik ke lantai atas, Ibnu Komar menelpon Andi. "Puang, Nobu Asahi sudah mengirim beberapa ahli dari Jepang. Mereka telah berangkat." Andi bertanya dengan cepat, "Hah? Dari mana mereka berangkat? Dan kemana mereka pergi?" Ibnu Komar menjawab, "Mereka semua berangkat dari hotel internasional menuju farmasi Biotech. Sepertinya Liam bekerja sampai larut malam di farmasi Biotech. Jadi aku curiga mereka berniat menculiknya." Andi bertanya, "Bagaimana persiapan orang-orangmu?" Ibnu Komar menjawab, "Anak buahku sudah siap. Ada 50 orang dengan senjata. Para ahli Jepang ini tidak membawa senjata, jadi mereka tidak terlalu berbahaya. Selain itu, Albert juga sudah mengirim lebih dari 100 orang untuk menyergap di farmasi Biotech dan di sepanjang perjalanan. Kali ini, para ahli Jepang itu pasti tidak akan pulang." Andi bertanya lagi, "Di mana Nobu Asahi?" Ibnu Komar menjawab, "Nobu Asahi juga sudah berangkat. Sepertinya dia ingin turun tangan sendiri untuk menangani Liam." Andi berkata, "Baik, kirimkan aku lokasi terkininya. Aku akan segera berangkat ke sana." Ibnu Komar berkata, "Puang, aku kebetulan menyamar sebagai sopir bus dari luar kota sehingga tidak akan terdeteksi. Apakah aku harus menjemputmu juga?" Andi langsung setuju. "Baiklah, segera datang ke sini." Beberapa menit kemudian, Ibnu Komar memberitahu Andi melalui chat kalau dia sudah sampai di depan gerbang Villa Desilen. Andi buru-buru berdiri dan berkata kepada ayah mertuanya, "Ayah, aku ada urusan sebentar." Ayah mertuanya tersenyum. "Mau menggunakan mobil? Aku bisa memberikan kuncinya." Andi melambaikan tangannya, "Tidak perlu ayah." Kemudian Andi melangkah keluar. Di luar Villa Desilen, sebuah bus mewah dengan kapasitas lebih dari 40 tempat duduk sudah diparkir. Andi tersenyum dan berpikir, sepertinya Ibnu Komar ini memang memiliki keterampilan. Kalau dia adalah Nobu Asahi, dia pasti akan sangat memperhatikan kendaraan Liam di sepanjang rute. Namun dia tidak akan terlalu peduli dengan bus dari luar kota, karena bus semacam itu biasanya hanya dianggap sebagai kendaraan pengantar umum. Dengan cara ini, Nobu Asahi akan terkejut dan tidak siap. Andi baru saja keluar dari Villa Desilen ketika pintu otomatis bus mulai membuka perlahan. Ibnu Komar segera turun dari bus dan dengan hormat berkata kepada Andi, "Puang, semuanya sudah siap, tinggal menunggu Puang." Andi mengangguk dan melangkah masuk ke dalam bus. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa, salam sehat selalu, salam Cotokon Ropalubasa.